Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar kepada Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto. Surat perintah itu memberi wewenang untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Letjen Soeharto menggunakan surat perintah itu sebagai dasar untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Presiden Soekarno, yaitu membubarkan PKI dan mengamankan 15 orang menteri kabinet Dwikora yang disempurnakan. Super Semar kemudian ditingkatkan status hukumnya menjadi ketetapan MPRS sehingga tidak bisa dicabut lagi oleh Presiden Soekarno. Setelah Super Semar muncul, kekuasaan Presiden Soekarno akhirnya memudar dan padam. Saat Super Semar diterbitkan, Amir Mahmud masih berpangkat Brigadir Jenderal dan menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya yang bertanggung jawab terhadap keamanan ibu kota, khususnya ketika diselenggarakan acara kenegaraan seperti sidang kabinet. Halo. Pada tanggal 11 Maret 1966 pagi, Brigjen Amir Mahmud selaku Panglima Kodam Jaya mendapat telepon dari ajudan senior Presiden, Brigjen Sabur dari Istana Bogor. Selamat pagi, Jenderal. Apakah rencana sidang kabinet bisa diteruskan? Keamanan dapat dikendalikan. Sidang kabinet bisa dilangsungkan. Dengan jaminan dari Pangdam 5 Jaya, Bung Karno beserta anggota Presidium Kabinet berangkat dari Bogor dengan helikopter dan mendarat di Jakarta pada pukul 9 pagi. Bung Karno didampingi oleh para waperdam, yakni Dr. Subandrio, J. Leimena, dan Khairul Saleh. Rombongan resmi kepresidenan itu kemudian duduk-duduk di beranda belakang Istana Merdeka sambil menunggu protokol mempersiapkan semua yang hadir. Sebagai Pangdam 5 Jaya, Brigjen Amir Mahmud termasuk di antara mereka yang menunggu di beranda. Sempat terjadi percakapan antara Presiden Soekarno dan Brigjen Amir Mahmud. Mir, bagaimana situasi keamanan? Keamanan baik. Situasi dapat dikendalikan. Permisi, Pak. Saya akan mengamati situasi di luar istana. Tidak, jangan. Kamu harus ikut masuk. Tidak, Pak. Saya bukan menteri. Begitu protokol memberitahu bahwa semua menteri telah hadir, maka Presiden Soekarno dan ketiga waperdam berjalan ke ruang depan Istana Merdeka. Amir Mahmud kemudian akhirnya bersedia masuk ke dalam rapat kabinet setelah dibujuk oleh Bung Karno. Sesudah sidang kabinet berjalan kurang lebih 10 menit, Brigjen Amir Mahmud menerima nota dari Brigjen Sabur. Mohon kepada Brigadir Jenderal Amir Mahmud agar keluar ruangan sebentar, karena di luar ada pasukan liar. Mengingat bahwa Presiden sedang memberi petunjuk dan pengarahan pada sidang kabinet, Brigjen Amir Mahmud lalu memberikan kode kepada Sabur dengan menggoyang-goyangkan tangan yang artinya tidak akan terjadi apa-apa. Rupanya Sabur sebagai Komandan Cakrabirawa merasa tidak puas dengan respon Amir Mahmud, sehingga 5 menit kemudian Sabur mengirim lagi nota kepada Amir Mahmud. Minta dengan hormat tetapi sangat agar Pak Amir keluar sebentar. Rupanya Brigjen Sabur tidak sabar, karena dia tidak mau mengambil resiko. Maka ia menyampaikan sebuah nota langsung kepada Bung Karno yang isinya sama dengan nota yang diberikan kepada Amir Mahmud. Sewaktu Bung Karno membaca nota tersebut, tangan Bung Karno gemetar, dan sesudah Bung Karno membaca nota tersebut, ia lalu memberikan kepada Dr. Subandrio. Kemudian, sesudah mereka berbicara satu dengan lainnya, akhirnya sidang kabinet diskors oleh Bung Karno untuk kemudian pimpinan sidang diserahkan kepada Waperdam Leimena. Selanjutnya Bung Karno berdiri dan menemui Amir Mahmud, lalu berjalan beriringan keluar dari ruang sidang. Mir, kemana saya harus pergi nih? Pak, jangan gelisah. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak ada satu peluru pun yang akan mengenai Bapak. Kamu bisa bilang begitu. Lah mereka. Ayo, antar saya ke mobil. Sebenarnya Brigjen Amir Mahmud mengetahui persis bahwa pasukan liar itu adalah pasukan RPKAD yang dikomandani oleh Kolonel Sarwo Edi. Namun pada saat krusial itu, ia tidak menjelaskan kepada Brigjen Sabur maupun Presiden Soekarno. Dengan kata lain,
Amir Mahmud sengaja membiarkan mereka panik. Selanjutnya ternyata Bung Karno lebih memilih menggunakan helikopter untuk menuju Bogor. Ia berjalan dengan tergesa-gesa. Maka Presiden ketakutan. Dr. Subandrio pun mengalami hal yang sama. Ia mengejar Presiden untuk ikut terbang ke Bogor. Sidang kabinet kemudian dilanjutkan oleh Dr. Leimena untuk dibubarkan secara resmi. Karena situasi menjadi kacau, para anggota Presidium Kabinet menyusul ke Bogor melalui jalan darat. Setelah sidang dibubarkan, para menteri meninggalkan istana. Namun ada pula yang masih tinggal di istana untuk berbincang dengan koleganya membahas situasi terbaru. Menurut kisah Amir Mahmud, suasana istana menjadi hening. 3 orang perwira tinggi angkatan darat berdiri temangu di tangga istana tanpa mengetahui apa yang harus mereka perbuat. Mereka adalah Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud. Menurut Amir Mahmud, Brigjen M. Yusuf rupanya punya inisiatif untuk mengajak kedua rekannya itu ke Bogor untuk memberitahu Presiden bahwa sesungguhnya tidak terjadi apa-apa. Baik, tapi kita harus lapor dulu pada Pak Harto. Maka ketiga panglima tinggi ABRI itu pun menuju ke markas Kostrad. Maijen Soeharto ternyata sedang sakit, dan menurut Amir Mahmud, ia sedang beristirahat di tempat tidurnya. Dari tempat tidur kediamannya itu, Soeharto menitip pesan untuk disampaikan kepada Bung Karno. Kirim salam kepada Bapak. Percayalah kepada Angkatan Darat, kita sanggup mengatasi. Yakinkan kepada Bung Karno, kita sanggup menjamin keselamatan pribadi Presiden, keselamatan Pancasila, UUD 45, dan keselamatan bangsa dan negara. Dengan membawa pesan Pak Harto, menurut pengakuan Amir Mahmud, ketiga pati ABRI itu segera terbang ke Bogor dengan helikopter yang memang selalu siap di sana. Tidak ada satupun kata terucap dari ketiga pati itu sepanjang perjalanan. Pukul 3.30 sore, helikopter mendarat di Istana Bogor. Pada sore hari, ketiga pati ABRI itu diterima Presiden di Istana Bogor. Waktu itu Bung Karno baru saja bangun dari tidur siang. Ia hanya mengenakan celana setinggi lutut dan berkaos oblong putih. Ada apa kamu kemari? Maijen Basuki selaku juru bicara berdiri tegak menyampaikan maksud kedatangannya dan menyampaikan pesan dari Pak Harto. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Gampang saja Pak. Perintahkan saja pada Pak Harto. Caranya yang saya tanyakan. Suasana menjadi hening sejenak. Maijen Basuki Rahmat selaku perwira yang paling senior di antara ketiga pati itu tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Bung Karno. Begitu pula dengan Brigjen M. Yusuf. Tiba-tiba Amir Mahmud mengeluarkan pendapatnya. Ada, gampang Pak. Bapak perintahkan saja Pak Harto. Bapak tahu beres, yaitu Pancasila diamankan, UUD 45 diamankan, revolusi dilanjutkan, dan keluarga Bapak dijamin keselamatannya. Bentuknya bagaimana? Bentuk saja tim. Saya sarankan Pak Basuki Rahmat ketua tim, Pak Yusuf sebagai anggota, dan Brigjen Sabur sebagai sekretaris. Saya sendiri tak perlu duduk dalam tim. Konsep lalu disusun dan diedarkan kepada semua anggota Presidium Kabinet. Dengan sedikit koreksi redaksional oleh Subandrio, para anggota Presidium Kabinet menyatakan setuju. Usai maghrib, semua berkumpul di pavilion Istana Bogor, tempat tinggal Nyonya Hartini. Saat itu, Bung Karno memakai piyama biru telur asin, berdiri di samping Nyonya Hartini, dan di depannya ada ketiga waperdam. Sedangkan di belakangnya adalah ketiga jenderal dari Jakarta. Sabur menyerahkan kopiah naskah. Setelah dibaca berulang-ulang, nampaknya Bung Karno menjadi ragu. Ia termenung sejenak hingga Amir Mahmud menyeletup. Tekan saja Pak. Bismillahirrohmanirrohim. Iya Pak, bismillah. Semua waperdam ikut mengamini agar Bung Karno menandatangani naskah itu. Maka lahirlah surat perintah 11 Maret pada hari Jumat setelah maghrib.